Seseorang yang menyakitimu kini hidupnya dalam kesengsaraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my channel. Kembali lagi bersama aku di sini Bang Jono, teman-teman. Seperti biasa ya, pada kesempatan kali ini aku akan kembali general reading, teman-teman. Ini energi umum, energi semua orang bisa saja resonate ataupun bolak-balik dari apa yang kamu alami, dari apa yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu. Jangan pernah menjadikan video ini, tayangan ini, sebagai acuan di dalam posisi kehidupan kamu, teman-teman. Jadikan video ini, tayangan ini, hanya sebagai hiburan semata. Oke, hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh, setiap readingan yang sifatnya positif, itu sebagai doa ya teman-teman. Dan setiap readingan yang sifatnya negatif, itu sebagai bahan perbaikan diri bagi kita. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke? Tema kita untuk readingan kali ini ya teman-teman. Seseorang yang menyakitimu kini hidupnya dalam kesengsaraan. Oke? Fokus, konsentrasi, dan aku akan mulai langsung menarik energi kamu terlebih dahulu dari kartu yang pertama, teman-teman. Dan pada kartu yang pertama, di sini ada Two of Wands ataupun dua tongkat. Nah, hadirnya kartu pertama ini sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi kehidupan kamu selama ini ataupun saat ini ya teman-teman. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan yang memang tidak dapat dipungkiri pula teman-teman. Mungkin ya selama ini kehidupan kamu itu nggak terlalu beruntung banget ya. Kehidupan kamu tuh selalu saja dipenuhi dengan masalah-masalah, dengan berbagai hal yang apa ya, selalu saja membuat kamu gagal gitu loh. Nggak tahu sih apa yang membuat kamu selalu gagal, ya. Apakah gagal di dalam pekerjaan kah? Gagal di dalam karir kah? Gagal di dalam usaha bisnis kah? Gagal di dalam percintaan kah? Ya, tergantung deh dari kegagalan-kegagalan apa yang sedang kamu rasakan. Yang jelas memang kehidupan kamu selalu saja dipenuhi dengan masalah. Itu. Kemudian di sini teman-teman, seakan-akan di saat kamu sudah akan mencapai kebahagiaan kamu, ya, ya, ada saja sebuah masalah gitu loh teman-teman, yang membuat kamu tuh gagal untuk mendapatkan kebahagiaan tersebut. Oke. Nah, kemudian pada kartu yang kedua di sini ada Five of Wands ataupun 5 tongkat. Hadirnya kartu kedua ini teman-teman, aku rasa ini cukup membuktikan banget ya, mengapa sih selama ini kamu tuh kok selalu gagal, selalu saja dilanda dengan berbagai masalah dan mohon maaf kesialan. Ya, mungkin tidak semua kalian mengalami energi ini ya. Mungkin ada yang bahagia, sukses besar seperti itu teman-teman ya. Jika memang kondisi kehidupan kamu seperti itu ya, kamu bersyukur teman-teman ya. Syukuri terhadap apa yang Tuhan berikan pada diri kamu. Berarti ini bukan energi kamu, oke? Nah, di sini, kalau aku lihat memang, mengapa sih kamu selalu dilanda dengan berbagai hal-hal yang nggak beruntung? Oke, yang aku lihat jelas banget teman-teman. Banyak orang-orang yang tidak suka terhadap kehidupan kamu. Mereka bakal segala cara, ya, akan mereka lakukan untuk menyakiti kehidupan kamu. Ya seakan-akan mereka memang tidak suka, benar-benar tidak suka banget melihat kamu bangkit, melihat kamu sukses, melihat kamu berkembang, seperti itu, teman-teman. Dan inilah sebuah upaya-upaya mereka yang mereka selalu lakukan. Dengan cara apa? Mungkin bisa jadi dengan cara mengirimkan black magic kah? Guna-guna mereka kah? Ataupun menebarkan sebuah fitnah kah? Ya, fitnah di dalam apa ya? Mungkin di dalam bisnis usaha kamu nih, gitu loh teman-teman ya, menebarkan sebuah fitnah-fitnah yang tidak baik dan tidak benar. Kemudian menutup jalan kerezekian kamu di dalam bisnis kamu sehingga usaha kamu jadi macet, ceret, macet. Ya, kemudian juga di dalam kehidupan asmara kamu selalu gagal. Mengapa kamu selalu gagal, teman-teman? Ya mungkin memang ada kaitannya juga. Salah satu faktor ya, teman-teman, aku katakan, ya dari energi tersebut, energi negatif tersebut. Seakan-akan mereka menutup gitu loh, mengunci banget jalan, kehidupan asmaramu. Sehingga di saat kamu sedang dekat dengan seseorang pasti selalu gagal di situ, ya. Nanti mungkin di saat kamu yang tertarik, ya dia tidak tertarik dan kemudian di saat ada yang tertarik kepada kamu, kamu yang tidak tertarik, gitu loh teman-teman, ya. Memang hal-hal yang wajar sih di saat seseorang itu sudah terselimuti oleh energi negatif, sehingga seakan-akan tuh jodoh dia bakal sulit banget gitu loh. Nah, kemudian yang kedua mungkin faktornya ya teman-teman, karena kamu juga jauh dari Tuhanmu gitu loh, ya. Kamu jauh banget dari Tuhanmu.
Mungkin kamu kurang beribadah, mohon maaf ya. Mungkin kamu juga kurang bersedekah kah? Seperti itu. Ini faktor-faktor yang bakal mempengaruhi kehidupan loh teman-teman. Ya, meskipun memang ya tidak 100%, tetapi ya segala sesuatunya adalah kehendak dari Tuhan gitu teman-teman. Ya, di saat kamu melakukan hal yang terbaik, maka Tuhan akan memberikan hal yang terbaik. Seperti itu sih. Ya, meskipun memang di sini sih aku akui ya kamu sudah cukup baik banget, tetapi memang pada dasarnya di saat orang yang tidak suka terhadap kehidupan kamu ya, mereka bakal segala cara gitu loh teman-teman. Ingin menyakiti kehidupan kamu gitu loh. Kemudian pada kartu yang ketiga di sini ada Knight of Pentacles, teman-teman. Nah, oke, kita akan melihat ya, teman-teman. Kalau dari sini sih aku lihat sebenarnya apapun kekuatan yang berusaha untuk menutup jalan kerezekianmu, jodoh, asmara, kesehatan semua ya, teman-teman. Finansial, keuangan itu termasuk kerezekian gitu loh, teman-teman ya. Sehat juga kerezekian. Nah, mereka tidak akan bisa gitu loh. Apalagi jika saat ini, apalagi jika Tuhan tuh sudah berkehendak. Tidak ada yang tidak mungkin. Kamu bakal bangkit di sini, aku lihat. Kamu akan dapat mencapai sebuah tujuan nih. Nggak tahu tujuan apa yang nanti kita akan lihat teman-teman. Ataupun sebuah pencapaian apa yang bakal kamu terima. Yang jelas kamu akan bangkit. Kamu akan siap banget untuk menantang sebuah kehidupan baru dan melawan ya kejoliman-kejoliman yang mungkin selama ini selalu saja mereka lakukan terhadap kehidupan kamu gitu. Oke. Kemudian pada kartu yang keempat di sini ada Queen of Cups, teman-teman. Ataupun Ratu Cangkir. Nah, ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan ya teman-teman, semesta ingin agar kamu selalu mengikuti intuisi kamu deh. Ya, ikuti intuisi kamu, ikuti kata hati kamu teman-teman, jangan selalu mengikuti hawa nafsu kamu nih. Ya, contohnya apa? Ya mungkin di saat kamu sedang melakukan sebuah pekerjaan ya ataupun bisnis nih teman-teman dan mengalami sebuah masalah, ya lantas jangan langsung masalah tersebut membuat kamu tuh benar-benar terpuruk banget gitu loh. Ya, teman-teman harus kamu jadikan sebuah masalah tersebut sebagai penyemangat kamu semakin lebih baik gitu loh teman-teman ya. Karena ya biasanya orang di saat diuji dengan berbagai masalah pasti bakal down banget, pasti bakal berpikir negatif banget. Itulah nafsu teman-teman ya, hawa nafsu yang menakut-nakuti hingga ya tujuannya memang agar membuat kamu tidak bisa bahagia sukses gitu sih ya. Nah, jika kamu dapat mengikuti intuisi kamu ya, hati kamu, thinking kamu, teman-teman batin kamu dengan baik, kamu selaraskan deh. Maka kedepannya nggak ada yang nggak mungkin, ya. Kedepannya nggak ada yang nggak mungkin. Ada sebuah kemenangan pastinya. Kemenangan di dalam segala hal bahkan. Sebuah kondisi kerezekian yang cukup gede banget ya, cukup lancar, luar biasa banget nih. Rezeki luar biasa. Sebuah kondisi kehidupan yang mapan, kemenangan di sini ya bisa jadi kamu akan berhasil mengalahkan, menaklukkan mereka ini, teman-teman. Ya, orang-orang yang selalu menyakiti kamu melalui media santetnya kah, mistisnya kah, fitnahnya kah, seperti itu. Tentunya dong, di saat kamu sudah memperoleh sebuah kemenangan di sini, kehidupan yang baik di sini, tentu pasti bakal ada hal-hal yang berdampak terhadap mereka. Nyata banget di sini ada Seven of Wands, teman-teman. Ya, mungkin bisa aku katakan hidup mereka bakal dalam kesengsaraan yang cukup panjang ya, dalam masalah-masalah yang cukup berat banget hingga seakan-akan tuh membuat mereka tuh ingin, apa ya, nggak sanggup kali ya teman-teman, menahan semua beban masalah. Jauh banget dengan kamu di saat kamu sedang diuji pun kamu tetap bersabar, ya, kamu tetap bersabar, kamu tetap mau berusaha, sehingga dari situlah teman-teman kamu bangkit dan Tuhan memberikan hal yang, apa teman-teman ya, sebuah keadilan dan kemenangan untuk kamu. Inilah sebuah hal yang bakal terjadi terhadap kehidupan mereka, seperti itu ya. Ada sebuah karma deh gitu loh teman-teman, ya. Kehidupan mereka bakal sengsara banget. Ya jelas dong teman-teman, apalagi di saat, kamu tuh sudah benar-benar sukses dan berhasil. Ya di sini ada Ten of Cups, apalagi jika melihat kamu tuh sukses dan berhasil, maka ini bakal semakin membuat mereka sengsara banget loh, ya. Kenapa aku katakan demikian teman-teman? Ya jelas dong, namanya juga mereka selalu berupaya, mungkin mereka juga pusing banget ya kenapa semakin, mereka memberikan menebarkan fitnah, kemudian mengirimkan mistis guna-gunanya untuk menutup jalan kerezekianmu dan hal-hal yang lain di dalam kehidupan kamu itu nggak berdampak, malah kehidupan kamu terus mengalami peningkatan gitu loh teman-teman ya, mengalami peningkatan. Dan pastinya dong, yang namanya juga kesuksesan, keberhasilan ya, pasti bakal membuat mereka
Ya, seakan-akan tuh seperti kebakaran jenggot gitu loh teman-teman. Ya, seperti itu. Oke. Kemudian pada kartu yang berikutnya Seven of Pentacles ya. Lagi dan lagi sih untuk masalah kerezekian cukup bagus ya teman-teman. Untuk sepanjang deh bulan Agustus ini gitu sih. Kalau aku lihat di sini. Kemudian di sini ada The Fool ya, sebuah kehidupan baru yang akan membawa sebuah perubahan-perubahan hal-hal yang sangat positif ya teman-teman. Ya seakan roda kehidupan itu berputar loh. Jika kemarin kamu dalam kondisi yang nggak begitu bagus ya, dalam kondisi yang cukup panik banget karena banyak masalah, maka kali ini teman-teman ya, mereka yang bakal menerima masalah gitu loh. Ya, hidup mereka bisa jadi bakal sengsara, seperti itu. Karena apa ya, roda kehidupan berputar teman-teman. Oke. Mungkin demikian ya teman-teman, readingan untuk kesempatan kali ini. Ambil sisi positif teman-teman, dan buang jauh yang negatif, ya, dan semoga ini bisa membangkitkan sebuah semangat dan motivasi kamu ya teman-teman untuk mencapai suatu tujuan. Oke, sekian dari aku, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.